2 kilo dari sini ke sana itu nggak ada bangunan, alhamdulillah. Tapi ya. setelah dari alat ini ke sana, beko, ke kampung, itu bangunan liar semuanya numpuk sepanjang-panjangnya. Hampir dibilang sampai 2 kilo. Kurang lebih ada bangunan berapa? Berapa banyak bangunan liar? Bangunan liar sekitaran 2 kilo, kalau kita hitung hampir lebih dari 50. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, kini sungai tersebut telah menjadi sumber masalah karena adanya bangunan liar yang dibangun di atasnya. Bangunan liar yang berupa rumah dan juga toko membuat sungai tersumbat dan menyebabkan banjir di daerah sekitar. Pemerintah setempat, yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, berupaya menangani masalah ini dengan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di sekitar sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari ini tanggal 25 Maret 2025, tepatnya hari Selasa, dan gua masih berada di daerah Tambun Utara, Bekasi, Babelan, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gua kembali menginformasikan terkait dengan update terkini aktivitas normalisasi. Lagi Pak, di sini ada Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Baru datang. Siap Bang Ali. Ya, tadi ada Bang Ali Kapro guys yang memviralkan dan yang mentrendingkan ya mengenai normalisasi Kali Bekasi ini. Nah, Bang. Ya, di depan sudah terlihat satu beko kecil dan di sini kembali terlihat ada beko juga yang besar. Ini kediaman Pak Ari guys, sudah rata dengan sungai. Dan aktivitas hari ini sama, masih melakukan pembongkaran ya, normalisasi sungai. Dan ternyata bangunan ini juga sudah dibongkar teman-teman ya. Ini kemarin masih ada pagar dan saat ini sudah tidak ada pagar. Oke, kita menuju ke ujung terlebih dahulu ya. Kita menyusuri dulu guys. Dan informasi yang didapatkan kemarin ya dari Pak Supri Satpol PP menginformasikan bahwa kurang lebih sekitar 95% ya bangunan-bangunan liar yang ada di daerah sini ini sudah dilakukan pembongkaran. Dan di sini terlihat banyak warga juga yang ya mengambil material-material yang masih bernilai yang nantinya bisa dijadikan ya rupiah ya teman-teman, tentunya dijual. Mengambil sisa-sisa puing-puing reruntuhan. Kita minggir dulu guys. Dan di sini ada beko lagi guys. Ya, di sana ada beko kecil. Sudah ada 3 beko yang terlihat di sepanjang jalur ini. Nah, di sini ada Bang Ava lagi nerbangin drone ternyata. Assalamualaikum. Bang. Baik. Ya, Bang Ava lagi nerbangin drone guys. Dan di sini terlihat dia ada aliran kali. Oke, kita lanjut lagi. Bang, saya tunjukkan dulu ya. Ya Bang, siap Bang. Siap Bang. Ini
Tadi gua nggak bawa drone guys. Jadi kalau teman-teman pengen lihat view udara, teman-teman nanti bisa mampir ke Ava Channel. Beliau saat ini tadi ya masih sedang melakukan penerbangan drone. Jadi view udara terkait dengan normalisasi sungai. Oke, kita lanjut terus. Kita sudah melihat ada 3 beko ya di sekitaran sini. Dan sampai di sini masih juga ada bekas reruntuhan bangunan liar yang berdiri di Sungai Bekasi ini, teman-teman. Dan di sana ada satu beko lagi, beko besar. Sungainya tuh besar loh guys, ini guys. Dari situ ke sana tuh berapa meter tuh? Lebih dari 5 meter ya sungainya ya. Jadi normalisasi yang dilakukan di lokasi ini, terutama di daerah Tambun Utara Bekasi, adalah merupakan respon dari Gubernur Jawa Barat. Nah, sampai di sini teman-teman sungai sudah tidak terlihat. Ya. Sampai di sini sungai sudah tidak terlihat. Di sini sudah rawa-rawa. Sudah tidak terlihat lagi adanya aliran sungai. Nah, ini drone-nya nih. Drone-nya ada di atas kepala kita, guys. Drone-nya Bang Alfa. Emang drone-nya Bang Alfa ini yang tipe bagus ya, guys ya. Jadi jangkauannya luas sampai dengan 6 km, guys. Nah, kalau drone yang gua pakai itu nggak sampai 1 kilo sudah nggak dapat, harus kembali. Ya, di sini terlihat lagi aliran sungai, namun sudah dipenuhi dengan ya semak-semak, rumput liar, teman-teman. Kita jalan terus sampai ke ujung. Dan untuk jalannya nih berlobang, teman-teman. Udah ada 4 beko ya, teman-teman, yang sudah kita lihat. Dan di sana ada 1 beko lagi. Sudah ada 5 beko berarti. Nah, di sana ada 1 beko lagi yang diterjunkan untuk melakukan normalisasi sungai. Nah, di sini udah luas lagi, teman-teman ya. Sudah terlihat lagi sungainya di sini. Dan di ujung ada 1 beko kecil. Udah ada 6 di sepanjang jalur ini. Dan ini sudah diratakan ya, teman-teman ya. Ini sudah dilakukan pengerukan ya, bisa dilihat teman-teman di sini. Jadi ini akan buka jalur lagi agar aliran sungai kembali seperti sedia kala. Dan di sebelah kanan ini ada aktivitas pekerjaan. Dan sepertinya kita sudah tidak bisa ke ujung sana sudah mentok, ada aktivitas pekerjaan. Nanti kita akan ngobrol apa yang sedang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang ada di lokasi sini. Dan saat ini dilakukan pengerukan, ada 1 beko besar. Jadi totalnya dari ujung sampai dengan ujung sana totalnya ada 6 beko, baik itu yang besar dan juga yang kecil. Assalamualaikum Bang. Ini lagi ada aktivitas apa nih Bapak, boleh tahu? Ya? Penerapan
jalan ntar. Oh, pelebaran jalan. Ini abang dengan warga sekitar atau? Enggak, dari Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Lagi bekerja berarti? Bekerja nih. Oh, lagi bekerja. Nurunin pasir. Oh, nurunin pasir. Iya. Jadi memang ini aktivitas untuk pelebaran. Oh, jadi ini dibikin ini lagi ya, Iya. dudukan ya, pondasi ya. Pondasi. Jadi nanti di Tor kembali. Oke. Nah, itu material-materialnya tuh ya. Batu-batuannya ya, teman-teman. Batu-batu. Jadi ini akan dilakukan pelebaran dan ya, ini pondasinya. Jadi yang tadinya berapa meter ini? Ini ada 3 meter, Pak. Jadi kalau udah dilebarkan jadinya 5 meter. 5 meter. Iya. Dan tidak mengganggu aliran sungai tentunya, Pak ya. Enggak. Nggak mengganggu. Ini dari program siapa Pak untuk pelebaran jalan ini Pak? Dari PU, Pak. Dari PU Pusat ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu informasinya. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja yang saat ini aktivitas adalah membuat pondasi yang nantinya bakal dilakukan pelebaran Ya. sehingga ada akses jalan. Kalau ke sana tembusnya kemana Pak? Terus ke perumahan HDP, Pak. Perumahan ya guys, Iya. sebelah sana ada perumahan ya. Terus ke CBL. Tok. Kali CBL? Iya. Oh, tembusnya kali CBL. Oke Pak, terima kasih informasinya. Iya. Saya selalu Pak. Ya. Jadi tadi informasinya dari Bapak siapa tadi Pak? Pak Emon. Pak Emon ya. Beliau sedang ya aktivitas ini juga ya. Iya. Bawa pasir Pak tadi ya. Pasir. Bawa pasir. Ya Pak Emon jadi aktivitas lagi membawa pasir dan menginformasikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang saat ini di lokasi ya adalah membuat ini teman-teman, pondasi. Dan pondasi-pondasi ini nanti akan diuruk dan dijadikan sebagai pelebaran jalan. Dan kita kembali melihat aktivitas apa? Pengerukan sungai. Ini sekarang sungainya dangkal ya Pak? Iya. Tadinya awalnya emang sungai Pak? Iya, belum kecil, mana ada kecil. Oh pernah ada kecil. Bapak dan Bapak siapa Pak? Hah? Bapak dan Bapak siapa? Apa ya? Namanya Bapak siapa nama? Hitam. Lagi aktivitas apa Pak Bapak? Hah? Lagi aktivitas apa nih hari ini? Saya ngapain gitu? Bot. Oh lagi ngebon, warga sini berarti Bapak ya? Sono. Ujung sana Bapak tinggalnya? Oh. Lihat ini gitu semua. Oh lagi ngeliat ini. Iya. Udah berapa tahun tinggal sini Pak? Kalau bumi rata tuh ini bumi sini sama. Oh Orang sini. dari lahir ya? Iya. Oh alah. Mertua orang sini tuh, gabung. Oh orang sini gabus. Iya, Berarti Bapak tahu dong ya seluk beluk dari sungai ini ya? tahu. Memang kecil tadinya mah. Kecil. Terus kecil-kecil digunturin, sakwain dah. Paham? Tadi kan kalian gini maman dia. Kecil. Berapa meter dulunya Pak awalnya Pak? Agak 3 meter ada. 3 meter. Berarti memang awalnya sungai 3 meter terus Nah, terus kan diurukin sedikit. diuruk sedikit-sedikit. Iya, dari sawah. Jadi sawah, Tandurin. tandurin. Leweran jadinya dah. Gua. Gitu. Jadi sungainya lama-lama lambat Lebar. laun. Lebar. Lebar bukan begitu malah lebar. Terus tandurin. Kalau masih sungai mah tandurin susah. Tinggiin ini yang sungainya. Tinggiin terus tandurin padi gitu. Tanam padi ya. Pekal padi. Iya. Oh, jadi Jadi sungainya tadinya dalam jadi cetek, nah, ditandurin. dah. ditandurin, Iya, ditanam padi. Nah, iya begitu. Di mana tuh Pak? Padi-padinya Pak? Padi gimana tadi? Paling panjang itu. Sampai ke sono nanam-nanamnya. Masing-masing kanonya lu wilayahnya masing-masing. Wilayahnya udah berani. Pecahkan juga di sono ada dia mari tandurin. Sampai kesempatan nama itu. Iya, jadi sungainya jadi dangkal, Nah, dibikin persawahan Nah, ya. iya begitu. Tadi makin cuma dalam. Dalam ya awalnya berapa meter tuh, Be? Mau 3 meter kurang lebih dah. Dalamnya? Iya, Jadi berapa meter tuh setelah dibuat nandur? 5 meter. Tandurin terus. Terus orang diurukin, lega aja kan. Di mama gua ke sono. Sono gua kemarin kan cetek sih dia. Iya. Tandurin dah. Iya, iya, iya. Gitu. Dan sekarang dinormalisasi lagi, Be ya. Sekarang Dijadiin iya. sungai lagi ya, Be. Ini dikarenakan ya yang kemarin ya masih di tahun 2025 terjadi banjir besar-besaran tuh, Be. Oh, Ya kan? Kebun-kebun sebelah banjir no, banyak bau dono. Rumah Babe kena, Be? Hah? Banjir Wah. kemarin. Tutanya dia tuh ketek tuh, mandor tuh. Banjir berapa meter, Be? Orang dengkul dalam rumah. Sedengkul dalam rumah ya.
Dan dengan adanya program ini dari Pak Gubernur Jawa Barat gimana pendapat Bebe? Perkenal sama dia. Perkenal sama. Pak Deddy Mulyadi? Udah kenal. Orang kenal, belum pernah ketemu ya? Kemarin ke sini dia beliau. Udah semua tahu orang ada sono semua. Enggak tahu kemari-mari. Cuma ini penjat mobil gitu. Tapi setuju nggak dengan adanya normalisasi sungai? Begini. Setuju ya? Iya, air labas pun terus. Pengairan. Jadi nanti ini kembali lagi ke normalnya ya? Iya, Kembali gedein lagi nih ya. Iya, diperluas lagi. Biar supaya nggak banjir lah ke depannya, Be ya. Ya biar pada ngalamin. Biar nggak ngalamin lagi banjir parah lagi kayak kemarin, Be ya. Oke, Be, makasih Be informasinya, Be. Oke, assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa nih, Bang? Bang Patek. Bang Patek. Iya. Bang Patek, boleh diinformasikan Bang nih, Abang adalah warga sekitar atau memang lagi aktivitas pekerja atau gimana, Bang? Kalau saya warga sekitar sini dan asli orang sini pribumi. Udah lama tinggal Bang berarti? Saya dari lahir di sini. Udah Asli usia orang berapa sini. tahun nih, Bang? Saya menjalan 39. 39 tahun berarti sudah tinggal di sini. Berarti sudah tahu nih Bang ya, seluk-beluk dari ya sungai yang saat ini dilakukan normalisasi Bang ya. Betul, tahu. Boleh informasikan Bang nih, dulunya nih emang sungai atau gimana Bang? Kalau sebetulnya memang sungai, tapi dulu itu masih ada rawa-rawa. Sungainya pun memang bentuknya nggak terlalu lebar. Berapa meter Bang? Perkiraan waktu yang Awal. waktu dulu awalnya cuma 3 meter karena dia ini sungainya karena buat bikin tanggulan ini buat jalan. jalan. Jadi jadilah ini sungai. Gitu. Karena emang ini sungai buatan. Walaupun sungai buatan, pembuangan dari sana sampai ke muaranya CBL. CBL. Betul. Tapi ini udah nggak kelihatan sungai jalur atau ya? Udah kebentuk Bang ya? Udah puluhan tahun yang saya tahu dari semenjak ini tahun 82 dibangun. Salah, bukan 82. 97 ini diangkat, jadilah ini muara kali, ini jadi jalan. Begitu. Jadi sampailah ini ke muaranya kampung sini nih, sebelah. Kampung saya nih sebelah. Di wilayah Kampung Tambun. Di Desa Sriamur. Nah, muaranya ini menujunya ke Kali CBL. Berapa kilo Bang dari sini ke Kali CBL Bang dari sini? Kalau dari sini titik A sini dia muaranya hampir 8 kilo. 8 kilo ya. 8 kilo. Awal kedalaman sungai di awalnya itu berapa meter Bang? Kalau kedalaman 2 meter dan bantaran sebelah sananya 3 meter sampai 5 meter. Dan sekarang udah dangkal banget ya Bang. Tadi informasinya dari Babeh Bang dibikin untuk nandur. Betul. Persawahan. Ya, tadinya kan petani di sini masih banyak lahan sawah dan digunakanlah saluran irigasi atau sungai ini buat ngairin sawah. Dan karena sekarang sawah udah habis dengan perumahan, ada sebagian sawah di sana. Dan ini memang bertahun-tahun nggak pernah diperbaiki sampai jadinya dangkal. Karena udah banyak perumahan. Apabila memang ini sungai dikembalikan lagi, petani pun yang di sebelah sana mungkin lancar, bisa dia bercocok tanam lagi. Karena ada air ya di sana. Ya. Saat ini udah nggak ada air lagi ya, karena udah tertutup. Teman-teman bisa lihat nih, udah nggak ada terlihat lagi salurannya. Padahal aslinya adalah sungai yang tembusnya ke CBL. Dan saat ini Bang, aktivitasnya sedang melakukan pondasi ya? Pondasi dan pelebaran jalan. Dari pihak PU? Ya betul, PU. Sampai dengan kemana Bang? Kalau ini sampai depan alat itu yang biru. Alat yang biru ya? Kalau di sampai sana udah nggak ada jalan lagi Bang? Ada. Oh masih ada jalan lagi? Masih ada. Ini tembusnya ke kampung saya. Oh, di tapi daerah Tambun, Kampung Gabu sih. Tapi ini kampungnya Tambun Tua dan daerahnya Sri Mukti. Kalau seberangnya sini Tambun Baru, Tambun Bulak, daerahnya Sriamur. Berarti awalnya berapa meter nih? 3 meter jadi berapa meter nih? 3 meter sekarang yang mau dibentuk jadi 6 meter. 6 meteran. Oke, untuk material-materialnya ini udah datang juga ya? Ya, udah. Alhamdulillah sebelahnya sebagian ini udah rapi, tinggal jalur yang sebelahnya lagi. Oke. Dan apakah di daerah sungai ini ada bangunan-bangunan liar saat ini, Bang? Apa sudah ditertibkan, Bang? Yang sekitaran dari 1 kilo, 2 kilo dari sini ke sana itu nggak ada bangunan, alhamdulillah. Tapi setelah dari alat ini ke sana, beko, kampung, itu bangunan liar semuanya numpuk sepanjang-panjangnya. Hampir dibilang sampai 2 kilo. Kurang lebih ada bangunan berapa? Berapa banyak bangunan liar?
bangunan liar sekitaran 2 kilo, kalau kita hitung hampir lebih dari 50. 50-an. 50. Berarti kalau misalnya memang ini dilakukan normalisasi, kemungkinan besar waspada di sana bakal kena berarti ya. Betul. Karena kan aliran sungai yang tembus ke CBL, betul ya? Iya. Dan aliran sungai ini dipadatin dengan bangunan-bangunan liar. Waduh. Karena kesana makin menyempit sungainya, yang tadinya awalnya lebar, sekarang menyempit. Paling bisa yang untuk sekarang nih yang di kampung itu cuma 2 meter aliran sungainya, dan itu pun dangkal. Dangkal ya. Dan kemarin Bang, informasinya kan banjir besar-besaran Bekasi. Apakah di sini juga terkena dampak banjir juga, Bang? Di sini sampai melewati ini. Ini kan tinggi, hampir sama ini. Air adanya di sana. Kalau di kampung saya itu air 2 meter. Yang arah Di ujung sana ya? Iya, 2 meter. Kedalaman 2 meter. 2 Di rumah meter. Bang berarti kelelep dong, Bang? Betul. Wah, oke. Jadi semua warga dari pihak Sri Amur maupun Trimukti adanya di tanggul ini. Hanya tanggul inilah yang nggak kena banjir. Karena tinggi ya. Betul. Dan gimana Bang pendapat Abang terkait dengan normalisasi yang digalangkan oleh Pak Gubernur? Karena sempat meninjau juga kan? Betul. Gimana Kalau pendapat Abang? kami sih sebagai masyarakat emang udah lama mengharapkan untuk masalah normalisasi, karena dampak yang kami rasakan saat ini memang kendala di banjir, karena luapan kali Bekasi maupun luapan kali Cibel itu muaranya kalau sudah ketemu air bukannya turun ke hulu, berbalik ke hilir kayak gitu. Jadi makanya adanya normalisasi seperti ini kami sangat menyupport dan mendukung gitu kan, dengan adanya pekerjaan dari gubernur yang sekarang sampai turun ke lokasi, Turun lapangan kemarin. Ya. Sempat ketemu Bang? salut saya salut sama Kang Deddy. Memang perjalanan Kang Deddy itu luar biasa. Ya biasalah masyarakat pasti ada pro dan kontra. Betul. Tapi kalau kita yang merasakan kena imbasnya, kita positif. Kita mendukung semua kegiatan Kang Deddy. Dan karena semenjak adanya gubernur, belum pernah gubernur nyabat di wilayah kami di Taman Utara. Apalagi pekerjaan seperti ini. Makanya baru kali ini adalah gubernur yang seperti Kang Deddy. Makanya kita menyempot habis, karena kita yang merasakan dampaknya. Karena saya dari kecil adanya di Daerah sini Bang? daerah sini. Warga sini ya? Warga sini. Saya asli. Jadi benar-benar mensupport terkait dengan kebijakan yaitu normalisasi yang ada di lokasi ini ya. Betul. Ya harapannya supaya kembali lagi kali seperti sedia kala sebagai fungsinya yaitu Fungsinya, pengairan dan juga betul. sumber kehidupan tentunya ya Betul. Bang ya. Jangan sampai tertutup seperti ini guys yang mengakibatkan banjir ya. Yang Ya. paling terdampak ya wilayah sekitar ya Bang ya. Wilayah sekitar, dan kita juga alhamdulillah sebagai nanti petani-petani pun mungkin bisa dia bercocok tanam lagi, jadi ada penghasilan lagi buat Warga masyarakat kami setempat gitu. Intinya insya Allah akan memberikan dampak keberkahan bagi betul. masyarakat ya, Mungkin khususnya yang ada di Jawa Barat ya, di Tambun Utara ini. Bang, ada lagi yang diinformasikan mungkin Bang? Mungkin ada yang... Ya kami sih menginformasikan kepada Gubernur Jawa Barat, khususnya Pak Deddy Mulyadi. Kami berharap pekerjaan ini jangan hanya sebatas hari ini. Kami minta kelanjutannya sampai habis Lebaran. Karena hari ini pekerjaan semuanya off. Oh, Hari ini last semua, day? Ya, Oh, pada istirahat. sampai kapan Bang? Sampai kita nggak tahu Lebaran kapan mulai lagi. Nah, Oke. makanya kita berharap jangan sampai ketunda. Kalau apabila pekerjaan ini tertundanya lama, dampaknya khawatir nih nggak bakalan berjalan. Gitu, takutnya mandek. Kayak gitu. Harapan kami sih setelah habis Lebaran tetap berlanjut. Ya, akan tetap kami kawal. Ya, betul, Siap. kita pasti saya kawal karena saya pribumi sini dan arah pekerjaan pun memang ke wilayah saya, Pak. Oke, jadi belum tahu Bang ya. Tadi Abang udah sempat tanya nggak para pekerja sampai kapan Bang mereka liburnya? Belum Sama, tahu. dia juga nanya ke saya. Oh gitu. Gitu, makanya Belum tahu ya. kita juga belum ada keputusan dari pusat. Ya, jadi- Apakah keputusannya nanti lanjutnya mulainya habis Lebaran kapan, tanggal berapa, kita belum ada H informasi. plus berapa gitu ya. Betul. Oke, harapannya semoga tetap dilanjutkan untuk pekerjaan normalisasi ini. Bang, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Sehat selalu Bang. Siap. Ya teman-teman, jadi pelebaran jalan yang dilakukan yang saat ini ada aktivitas pembuatan pondasi. Nanti lebar itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi lebarnya seperti ini.
Nah, teman-teman masih lihat ya di sini perbedaannya. Jadi nanti akan ditambahkan kurang lebih segini nih teman-teman, ke arah sebelah sana. Nah itu udah dibuat pondasinya kan sampai ke ujung sana, yang tadi ada beko warna biru. Jadi pelebaran jalannya sampai dengan ke sana. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini dari daerah Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tadi kita sudah berbincang dengan warga sekitar yang menginformasikan terkait dengan sungai yang saat ini dilakukan normalisasi oleh Gubernur Jawa Barat. Dan ya, beliau sangat mensupport dan juga mendukung dan sangat senang sekali dengan adanya aktivitas normalisasi, karena bisa mengembalikan fungsi sungai. Karena memang informasinya sungainya dulu puluhan tahun yang lalu ketika warga yang tadi kita wawancara menginformasikan bahwa sungainya dulu tembus sampai dengan sana, yaitu Sungai CBL. Namun seiring jalannya waktu ya, bertahun-tahun ya, jalur sungai ini tertutup dengan ya seperti yang teman-teman saat ini lihat ya, dengan semak-semak dan tentunya semakin dangkal. Ya, harapan dari warga sekitar semoga normalisasi ini ya tidak berhenti pada hari ini, karena memang informasinya hari ini mereka hari terakhir. Jadi setelah libur lebaran berharap bisa kembali lagi beraktivitas sehingga normalisasi ini bisa terus berlangsung sampai dengan selesai, sehingga ketika nanti waktunya musim penghujan dan sebagainya tidak ada lagi ya terjadi banjir di daerah, khususnya daerah Tambun Utara ini. Ya seperti itu aja teman-teman, thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share, support channel ini biar bisa makin terus berkembang. Oke, gua akhiri, gua Bang Bewok pamit dari Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merak atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Wahai burung merak di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita,